Ada halangan apa? Ada halangan apa? Tidak ada halangan apa-apa. Oke, Ya, tadi memang itu merupakan satu proses. Berarti minggu depan ya akan Iya. dilanjutkan. Perdebatannya mungkin apa yang dibahas? Tidak ada perdebatan apapun. Ya, makasih. Kenapa ditunda, Pak? Ditunda ini. Ada berkas yang kurang? Ada, tidak ada. Kita semua sudah lengkap. Prinsipal harus datang. Saya Perma nomor 1 tahun 2016, tapi ada beberapa kecualian di sana. Berarti karena ditunda karena minta prinsipal datang itu ya begitu ya? Dia alasan tugas negara karena dia wakil presiden saat ini, maka harus ada surat atau delegasi dari presiden. Oke. Itu. Yang ngapain hari itu gitu ya? Kalau sakit kan dari dokter. Dari dokter. Nah, gitu loh. Ya. Bu Inalim. Iya, iya. Dalam forum ini, tolong Ibu saya undang untuk hadir di pengadilan untuk menjadi saksi. Karena Ibu kelihatan profesional banget untuk menjelaskan bagaimana riwayat pendidikan luar negeri. Minggu depan, Ya. dilanjutkan minggu depan, bukan mundur. Oke. Itu nanti dari penggugat mengajukan resume, nanti akan kita tanggapi. Itu saja. Terima kasih. Ada halangan apa? Ada halangan apa? Tidak ada halangan apa-apa. Oke, Ya, tadi yang memang dibahas. itu merupakan satu proses. Berarti minggu depan ya akan dilanjutkan. Perdebatannya mungkin apa yang dibahas? Tidak ada perdebatan apapun. Ya, makasih. Kenapa ditunda, Pak? Ditunda ini. Ada berkas yang kurang? Ada, tidak ada. Kita semua sudah lengkap. Prinsipal harus datang. Saya Perma nomor 1 tahun 2016, tapi ada beberapa kecualian di sana. Berarti karena ditunda karena minta prinsipal datang itu ya begitu ya? Ada nanti sesuai dengan perma di sana. Dan tapi walaupun tidak datang, ada beberapa kecualian di sana. Nanti ada di perma nomor 1. Oke. Mohon maaf, saya buru-buru. Terima kasih. Terima kasih. Pak Suban, gimana Pak Suban? Gimana Pak? Gini. Agenda mediasi. Tadi mediasi saya minta diterapkan pasal peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa prinsipal wajib hadir. Karena hari ini nggak hadir, maka mediator memutuskan untuk ditunda sampai prinsipal hadir, yaitu tergugat 1 dan tergugat 2. Itu aja. Alasan minta Pas Gibran hadir mungkin apa ya? Ini kan permasalahan di riwayat SMA ya. Apakah tidak cukup dengan penampilan ijazahnya aja atau seperti apa sih Pak? Apakah surat Gini. kuasanya nggak bisa mewakilkan? Tadi dibilang sama mediator kalau memang nggak hadir itu ada 4 alasan dalam SEMA itu. Coba supaya nggak salah SEMA-nya nih. Jadi ada 4 alasan boleh prinsipal tidak hadir. 1, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Itu 1. 2, di bawah pengampuan orang tua atau yang secara hukum nggak dianggap tidak cakep lah ya. Ketiga, mempunyai tempat tinggal atau kediaman atau kedudukan di luar negeri. Itu boleh. Keempat, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, harus ada itu tadi, kata mediator, kata hakim mediator ya. Itu. Oke, berarti minggu depan dijadwalkan di hari yang sama. Minggu depan dijadwalkan hadir dan penggugat diminta untuk membuat proposal perdamaian. Itu. Pak, semisal nanti minggu depan Mas Gibran datang, apa sih yang ingin mungkin Bapak perdalam? Mungkin apakah ada data-data khusus yang Bapak minta untuk dibawakan sekalian? Gini, karena data itu udah berserakan, udah melimpah di teman-teman ya, udah banyak data tuh ya. Jadi nanti kita simpel aja, minta nggak perlu data lagi, tinggal mau damainya gimana itu, ya. Nggak perlu data lagi karena data akan dibuat yang sekarang melimpah di media massa, di media sosial, udah banyak tahu kan. Nah, tapi nanti itu saya coba kalau sampai pembuktian, saya bawa ke ranah pembuktian itu, ya. Jadi Bapak sendiri mau berdamai atau tidak? Gini,
saya berkali-kali menyatakan karena ini adalah cacat bawaan, bagaimana saya bisa damai? Bukan saya yang damai. Maka dia yang harus berdamai. Satu-satunya cara mundur. Itu. Berarti syarat damainya nanti malah justru minta Mas Gibran mundur gitu, Pak. Di proposal damainya. Nah nanti deh, proposalnya nanti aja untuk minggu depan ya. Saya belum buat gimana. Tapi itu yang saya gugat ini adalah cacat bawaan. Dari awal saya bilang cacat bawaan. Kalau saya damai dimarahi warga negara kan, ya kan? Bagaimana? Nah itu, maka satu-satunya cara karena menurut saya cacat bawaan di pendidikannya, itu pendidikan itu syarat subjektif loh. Jadi melekat. Kalau itu nanti bisa diselesaikan ya dengan cara apa? Ya sekolah lagi, kan gitu kan. Nah itu terlanjur, menurut saya pendidikannya nggak cukup, undang-undangnya itu nggak cukup memenuhi itu. Itu ya. Oke, cukup? Ya. Oke, makasih. Ketemu lagi minggu depan ya. Hari Senin ya, Pak ya? Apa tuh? Iya, makasih Pak. Pak Subhan boleh saya? Iya. Terima kasih Pak Subhan. Oke. Izin Pak. Bukan. Hakim mediatornya Pak Sunoto. Pak Sunoto, ya. Fotonya mana? Kalau komediatornya namanya Pak Halim. Iya, Pak Halim. Satu Pak Subhan, saya agak lupa menyampaikan tadi. Saya sekarang kan ada yang namanya Pak Iksan Katonde Iya. yang di Sydney itu, kan lagi viral. Oh iya loh, sekalian ya, saya itu bagus tuh. Kalau berkenan menjadi saksi nanti, itu bagus. Dan saya undang dalam forum ini juga sekali, ada orang yang mengaku ahli pendidikan internasional, namanya kalau nggak salah bukan, Ibu siapa? Ian Lim kalau nggak salah ya, yang podcast itu. Nah itu kan kelihatan profesional banget itu. Saya undang untuk bicara sebagai saksi di pengadilan ini. Pak, kembali ke masalah Pak Iksan. Namanya siapa ya? Pak? Bukan, yang ibu-ibu itu. Ibu itu ada lim-limnya, Pak. Ya, ibu itu, ya. Ada dua, Pak. Ada Bu Melani. Bukan yang Ibu Melani. Ibu Melani itu analisanya bagus. Tapi ya udah biarin dah. Beliau PNS kali ya. Ya. Tapi kembali ke Pak Iksan tadi, Pak. Bapak berkenan untuk bertemu dengan Pak Iksan Katonde dan di Sydney. Oh, dengan senang hati, Pak. Nggak apa-apa ketemu. Bila perlu menjadi saksi, Pak. Supaya tidak beredar di media. Nah, saya undang sebagai saksi nanti. Pak, waktu diskusi di CNN, Bapak pernah dilontarkan bahwasanya ini ada kaitannya dengan Roy dan kawan-kawan. Kira-kira Bapak ada kaitannya? Tidak ada kaitannya, tapi satu frekuensi. Oh, satu galur ya. Ya, karena teman-teman yang dipelopori Pak Roy Suryo itu juga berjuang demi keadilan tuh. Ya. Bapak dari mana? Saya dari Racikan Berita, Pak. Hah? Dari Racikan Berita 1. Ini rekan saya semua ini kenal kiri. Cuman saya baru sekali ini ketemu Bapak. Pak, kembali ke masalah tadi, Pak. Yang masalah undang-undang diubah oleh siapa? Oleh KPU itu. Keberatan Bapak itu dalam perubahan itu secara Sebentar. Halo. Di lantai 2. Lantai 2, iya. Oke, iya. Ya. Oh iya, Ibu Inalim. Iya. Dalam forum ini, tolong Ibu, saya undang untuk hadir di pengadilan untuk menjadi saksi. Karena Ibu kelihatan profesional banget untuk menjelaskan bagaimana riwayat pendidikan luar negeri. Itu ya. Tolong sampaikan ya dalam forum ini ya. Oke. saya itu aja. Makasih Pak Subhan. Oke, Saya cukup. terus, Pak, ya. Ya. Jadi Pak,
Ini cuma turun aja. Udah. Pak sehat-sehat ya Pak. Ferry sama Ngomong nggak apa-apa. Cuek aja ya. Nih seputar Gibran. sini Pak, sini Pak. Mas ini Pak. Gimana? Gimana? Iya, nggak apa-apa. Iya. Pak izin Pak, kami dari mau pertanyakan dari proses mediasi tadi. Proses mediasi tadi gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih ya para jurnalis yang pagi ini saya telah mendapatkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan mediasi perkara 583 ya Pak ya. Iya. Penggugat hadir secara langsung tanpa kuasa dan tergugat 1 dan tergugat 2 hadir melalui kuasa. Dan saya hanya menjalankan sesuai dengan SOP berdasarkan Perma 1 2016 ya. Hanya menjalankan sebagaimana seorang mediator untuk dapat memberikan solusi-solusi dan memberikan jalan keluarnya agar ini tidak berkepanjangan. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga kepada penggugat untuk membuat semua apa yang diinginkan, ya. Dan kemudian juga penggugat ada permintaan untuk dihadirkan oleh penggugat, minta dihadirkan tergugat 1 dan tergugat 2 yang mempunyai kepentingan dan bisa mengambil keputusan terhadap dalam perkara 583 itu. Dan kemudian sudah sepakat ya, saya tunda minggu depan tanggal 6 untuk kembali lagi mediasi di acaranya 1 prinsipal para tergugat 1 dan tergugat 2. Kemudian saya juga menginginkan ada permintaan resume karena supaya ini jelas apa yang diinginkan terhadap penggugat kepada para tergugat. Itu yang saya sampaikan, ya. Itu yang saya bisa sampaikan itu, ya. Oke? Seandainya tergugat 1 dan 2 tidak hadir, apa yang akan dilakukan oleh hakim mediasi? Ada mekanisme yang diatur secara regulasi mediasi. Tadi sudah dijelaskan juga karena yang bersangkutan mungkin berhalangan karena apa dan apakah itu bisa dapat menjelaskan atau dia memberikan suatu kuasa penuh. Artinya kuasa penuh itu adalah dia menjelaskan tentang beracara mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang dihadapi, ya. Di dalam surat kuasa istimewa itu tentu di dalamnya ada yang mengambil sikap dan keputusan terhadap orang yang diberi kuasa penuh itu, ya. Tapi yang saya inginkan prinsipnya wajib hadir. Tapi kalau nggak bisa hadir, ya kita nggak bisa maksa seseorang kan gitu. Tapi kan ada aturan yang mengatur seperti itu, ya. Oke? Jadi kalau prinsipal tidak hadir, Bapak merasa mediasi ini gagal? Ini belum tahap ke sana. Tetap berjalan. Kita lihat bagaimana ke depannya. Apakah ini ada win-win solution terhadap permintaan atau nanti ditanggapinya seperti apa dan bagaimana terhadap penggugat dan tergugat. Nah, itu aja. Nah, saat ini kita sedang untuk menjalankan proses itu. Oke? Cukup ya? Oke ya. Saya Dr. Halim Darmawan. Ya. Sebagai mediator. Ya, mediator di PN Negeri Jakarta Pusat. Ya. Oke, ya sama-sama.
Pak. Sama ya Pak. Iya. Pak, saya buka ya Pak ya. Ya. Ayo. Oke. Thank you ya. Ya Pak. Sekarang Pak Subhan. Tadi itu mediatornya ya Pak ya? Pak Halim itu. Iya. Gimana menurut Bapak? Apakah memuaskan hasil mediasi sejauh ini? Gini, kalau memuaskan ya memang nggak puas karena prinsipal tidak adil. Tergugat 1 dan tergugat 2 tidak adil. Diperjelas Pak, tergugat 1 itu Gibran Raka Buming Raka, dan tergugat 2 Komisioner KPU. komisioner KPU. Iya. Tidak hadir dua-duanya. Iya. Oke, apalagi? Ya, jadi Tapi gini, ketidakhadiran para prinsipal tergugat tadi, saya minta diterapkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Bahwa prinsipal wajib hadir, gitu. wajib hadir. Berarti kalau tidak hadir dianggap Ya nanti, karena nanti mediator yang menyimpulkan gitu deh. menyimpulkan Iya. bahwa mungkin mereka tidak hadir itu berarti mereka tidak menghargai proses ini gitu ya kira-kira. Tapi dalam perma itu dikategorikan boleh tidak hadir ada 4. Salah satunya ada 4 itu, 1 sakit Ya. dalam kondisi pengampuan, berada di luar negeri, dan terakhir tugas negara atau profesi yang tidak dapat ditinggal. Mungkin yang nomor 4 itu yang akan dipakai ya. Itu kita lihat nanti. Kalau nomor 4 yang dipakai, saya minta ada surat juga dari presiden. Karena wakil presiden itu pasif, kewenangannya belum bisa dipakai. Oke, Itu. jadi harusnya dapat surat dari Pak Kalau Presiden dia Prabowo. alasan tugas negara, karena dia wakil presiden saat ini, maka harus ada surat atau delegasi dari presiden. Oke, dia Itu. ngapain hari itu gitu ya? Kalau sakit kan dari dokter. Dari dokter. Nah, gitu loh ya. Oke Pak, Oke, siap. Jadi ini itu. minggu depan masih sidang mediasi lagi Pak? Masih sidang mediasi menyampaikan proposal Menyampaikan proposal. damai. Proposal damai ya Pak? Ya, oke. Oke lah Pak. Oke. Semoga Bapak tetap berjuang Nah, terus. Tabahlah meskipun tidak Gini, pernah datang ya. melalui sampean, saya pengen mengundang Ibu Inalim. Oh. Yang kelihatan kan fasih banget itu. Keahlian dia itu dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana pendidikan luar negeri dilaksanakan. Oke, Nah, saya undang untuk menjadi saksi saya di pengadilan daripada bicara di medsos. Ya. Nah, itu lebih daripada podcast-podcast ya betul lah. gitu ya. Ibu Nalim, monggo. Karena saya nggak tahu alamat ibu, melalui ini saya mengundang ibu untuk menjadi saksi di perkara ini. Oke Pak, jadi Ya. saksi dari pihak Bapak ya? Boleh saksi saya lebih bagus, saksi dari pihak tergugat juga boleh. Boleh juga. Iya. Ya. Soalnya kan beliau mengatakan, Bukan, saya lihatnya fasih. iya, Ya, beliau kayaknya ahli tentang tentang perkara pendidikan ini, ya. luar negeri. Iya. Ya. Oke, Betul betul. Udah ya? Oke Pak, terima kasih. Izin di Pak. bawah nggak? Oke, mantap. Sorry, tasnya. Ya, oke. Oke Pak. Oke, makasih. Dengan ya. Pak Subhan Palal ya penggugat ijazah Gibran. Ini punya siapa? Ya, punya saya punya Pak. Oh iya. Ya. Oke Pak. Oke. Berjuang terus Pak. Ya. Iya Pak. Iya ya. Siap. Ya, makasih. Pak Eri, minta tanggapannya Pak Eri. Oh iya boleh. Ayo. Iya. Saya poin nih, saya langsung poin ya. Kalau sama-sama boleh kita. Iya, jadi kalau saya kan sebagai wartawan melihat bahwa proses pengadilan ini tidak dianggap serius oleh Mas Gibran gitu loh.
Kan dia nggak datang. Nggak datang. Beberapa kali. Udah keberapa kali nih Pak dia nggak datang? Udah 3 kali ini. Udah 3 kali nggak datang. 3 kali. Ya kalau lagu jangan sampai 3 kali ya. Iya. Kalau lagu. Nah tapi ini Mas Gibran sudah melecehkan pengadilan ini, proses di pengadilan. Kalau menurut saya ya, karena sebuah proses pengadilan itu adalah proses milik rakyat menurut saya. Dan rakyat ini berhak untuk mencari kebenaran mengenai kasus ini. Iya. Mbok ya kalau memang benar, ya sudah datang aja. Ini loh fakta-fakta yang saya punya mengenai ijazah ini. Sama aja seperti Pak Jokowi menurut saya. Gimana Pak? Menurut Bapak gimana? Kalau saya begini ya, saya menyikapi dari sisi kenegarawanan dan sisi moral ya. Alangkah baiknya Pak Jokowi sudahilah ini dengan meminta anaknya mundur. Apabila mundur itu terhormat banget dah. Daripada dilanjutkan terus gaduh terus. Akhirnya kan Pak Jokowi juga diserang, Gibran juga diserang, terus pemerintahan ini terganggu, proses negaraannya Pak Prabowo menjalankan program-programnya gitu. Udahlah pokoknya ngapain lagi sih? Bahkan sudah terang benerang lah. Ihsan Katonde sendiri pun di Hersubeno Point itu podcast, dia menyatakan dia saksi hidupnya. Dan Ihsan Katonde. Ihsan Katonde dia yang mengantar Gibran, bahkan dia juga menceritakan bahwa Gibran tuh orangnya nggak banyak bicara, selalu tertutup, dan bahkan kursus pun dia tidak lulus karena hanya 6 bulan. Oh ya, itu pengakuan Gibran sendiri ya. Pengakuannya Gibran sendiri kepada Ihsan Katonde gitu, Bang. Kalau saya pribadi saya percaya dengan pengakuan Pak Ihsan Katonde itu. Kenapa? Karena saya juga dulu waktu saya baru lulus dari kuliah di London, saya sempat menjadi staf di KBRI dan memang tugas saya juga salah satunya itu. Kalau ada pejabat kan dia mungkin nggak tahu ya kota itu di mana-mana aja, kalau mau belanja, kalau mau makan, kalau mau apa gitu kan. Jadi pemandu lah ya. Pemandu. Jadi ada orang lokal yang memang sudah tahu daerah itu dan mengantarkan. Jadi saya masuk akal menurut saya cerita Pak Ihsan. Ya, cerita Pak Ihsan masuk akal, bahkan dia juga jangan mengatakan inside UTIS kan gitu. Ya. Karena inside Langwen College kan gitu. Dia hanya sekedar menurut kursus. Bapak gimana nih? Ini yang saya penasaran. Ini kan Pak Ihsan Katonde ini sudah lama muncul, sekitar seminggu lebih ya. Iya, seminggu lebih. Menurut saya itu sudah waktu yang cukup. Contoh, KPU saja waktu mau dinepalkan dalam 1 hari langsung mencabut keputusan. Iya. Jadi saya yakin Mas Gibran sudah nonton itu. Udah nonton. Tentang pasti. Ihsan Katonde dan seterusnya. Kenapa sampai sekarang menurut Bapak tidak ada respon sedikit pun dari Mas Gibran mau menyangkal atau mau menerima atau mau apa gitu? Kenapa nggak ada respon? Ya karena Gibran mengakui kalau pernyataan Ihsan Katonde itu benar sesuai dengan jadi tidak ada faktanya. respon itu berarti dia Oh mengamini. iya, kalau memang Mas Gibran itu sekolah, wah dia harga dirinya itu. Iya. Ya kan? jelas. Pasti dia marah. Coba ada yang berani bilang saya tidak lulus dari London, dari Inggris. Saya pasti marah hari ini Minimal juga, kita gitu. buktikan gitu. Ayo kita buktikan sama-sama, terbuka. Coba terbuka di podcast Sentana atau di mana kayak ya. Nggak? Gini ya, logika sederhananya. Ihsan Katonde itu saksi hidup yang mengantar Gibran. Dia belum bersuara. Kita menuntut di Kemendikdasmen aja, Gibran nggak reaksi. Iya, Berarti betul. kan itu udah benar. Apalagi sekarang dengan speak up-nya Mas Ihsan Katonde itu sebagai saksi yang benar-benar di Australia, malah tambah memperkuat. Makanya dia nggak reaksi. Soal gitu. Kemendikdasmen saya ini kan sedikit ya, saya ulang sedikit. Kemarin itu kami pergi ke sana bersama Bang Dismon dan Pak Roy Suryo dan meminta penjelasan mengenai surat penyetaraan, surat keterangan itu yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Nah, itu susah banget sekarang namanya. Nah, dan ternyata data di KPU menunjukkan Mas Gibran itu sekolah di Orchard Park Secondary School Singapura 2002 sampai 2004. Ternyata itu bohong. Dikatakan oleh kementerian itu bohong. Yang benar adalah 2003 sampai 2004. Jadi dia korupsi 1 tahun di KPU ya. Nah, entah KPU-nya yang korupsi atau Gibran yang korupsi saya tidak tahu. Yang jelas itu datanya seperti itu. Ini langsung dari Sekretaris Dirjen
mengatakan bahwa itu bohong. Ya. Kedua, ternyata yang di UTS InSearch pun bohong. Karena tahunnya bohong juga. Ternyata tahunnya itu tidak seperti yang ada di KPU yang dikatakan 2005 sampai 2007 seakan-akan 3 tahun. Ternyata hanya 1 tahun saja dari 2005 sampai 2006 kalau saya tidak salah. Nanti saya buka datanya lagi. Yang jelas di podcast Sentana ada semua lengkap. Podcast Sentana bersama Pak Roy Suryo kemarin. Nah, yang jelas kalau tahun saja dibohongin di KPU, apalagi yang tidak dibohongin, gitu loh Pak. Jadi saya bingung kalau kita membuka sebuah kebohongan dan tidak ada respon dari yang bersangkutan. Misalnya nih, saya menuduh Bapak selingkuh. Kalau Bapak tidak marah kan, ya berarti benar dong selingkuh, kan begitu. Gampangnya kan analoginya seperti itu. Karena makin saya bantah untuk memberikan orang percaya pembelaan diri saya, makin saya melakukan kebohongan lagi nantinya. Oh, takutnya begitu. Iya, makanya saya lebih baik daripada lebih banyak mudaratnya melakukan kebohongan-kebohongan terus, lebih baik saya diam. Lebih baik diam. Iya, lebih baik diam. Tapi bila sampai perlu kapan? mengakui, sampai gitu. kapan dia bisa diam? Nah, makanya Artinya kan cepat atau lambat. Contohnya kemarin dia malah pergi ke siswa-siswa dan buka-bukain tas siswa. Menurut saya itu juga tidak senonoh, tidak etis ya. lah. Tidak etis ya. Tidak etis. Tapi saya merasa hal-hal seperti itulah yang akan dia pakai untuk melegitimasi ketidakdatangan dia. Dia tidak datang karena banyak kegiatan katanya. Tapi menarik yang dikatakan Pak Subhan tadi, kalau wakil presiden mau berkegiatan itu harus izin presiden. Setuju nggak Bapak? Setuju. Setuju ya. Jadi sekali lagi di awal saya omong, lebih baik Mas Gibran dengan legowo, dengan jiwa besar menyatakan mengundurkan diri lah sama Prabowo. Jangan bikin gaduh. Karena dipaksakan bagaimanapun riwayat pendidikan Anda sudah terbuka secara terang benerang tuh. Tidak dengan kita aja yang di Indonesia yang lagi menyelidik, bahkan yang di Australia pun sudah menyatakan itu. 1 minggu lebih ya, Bang Michael ya. 1 minggu lebih. Saya menyatakan itu bolak-balik. Sayangnya Pak bolak-balik. Janes masih dalam perjalanan nih. Tapi kalau ada Pak Janes dia akan bilang begini ya enggak? Nah, kalau Pak Jokowi kan kemarin ditantang oleh Pak Janes. Siapa yang pernah reuni bersama Pak Jokowi tunjukkan. Sini tunjuk tangan, muncul di media supaya kita tahu Anda pernah reuni, pernah satu kelas sama Pak Jokowi. Nah sekarang mungkin sama saja dengan Mas Gibran. Ada nggak yang pernah rasa satu kelas atau satu bangku atau satu apapun dengan Mas Gibran? Kalau yang pernah sebangku dengan saya atau satu kelas dengan saya bawa besok 20. Saya berani ngomong begitu. Orang Indonesia aja ada 20 yang melihat saya kuliah di situ selama 3 tahun. Tetapi Mas Gibran ini di UTS InSearch, di MDIS, entah di mana. Yang MDIS yang cewek itu saya nggak hitung gitu ya. Itu termul itu nggak jelas. Pantes. Karena dia tahunnya beda, jurusannya beda. Buat apa dia ngomong? Tapi saya luruskan Bang Michael. Pak Bang Ihsan Katonde itu mengatakan jangan bilang lagi UTS InSearch karena itu di dua lembaga yang berbeda kan. Oh iya. Iya, itu. Jadi kalau InSearch itu InSearch Language College kan gitu. Jadi kursus berbahasa Inggris. Gitu. Jadi gini Pak. Juga bukan tingkatan SMA juga itu bukan, kan bukan. Iya, bukan. Jadi InSearch itu adalah program untuk orang-orang yang sudah lulus SMA. Lulus SMA. Itu clear dulu ya. Yang sudah lulus SMA tapi mau masuk ke UTS. Tapi mungkin bahasa Inggrisnya masih kurang bagus. Kurang lancar. Nah, mungkin Mas Gibran juga sejauh yang kita lihat di debat wakil presiden kemarin, ya memang bahasa Inggrisnya kurang lancar ya. Iya, tapi kalau yang lulus SMA, Mas Gibran sendiri kan nggak punya SMA. Nah, itu makanya. Gimana coba? Makanya saya nggak tahu. Bertentangan terus kita nih. Iya, jadi kita ribut ya. Bang Michael tadi bilang UTS itu InSearch itu suatu kursus bahasa untuk mempermudah masuk universitas. Tapi yang sudah lulus SMA. Tapi Mas Gibran sendiri yang kita ketahui dari data-datanya dia tidak lulus SMA. Wah, itu. SMA-nya 5 tahun. Iya. Saya aja 3 tahun. Iya. Ya saya juga 3 tahun SMA-nya. Jadi kan ini bertentangan nih. Makanya kontroversi akhirnya. Ya, menurut saya sih sebaiknya Mas Gibran yang menjawab ini ya. Apakah Anda benar-benar lulus SMA? Kalau lulus di mana SMA-nya?
Orchid Park itu kah? Nah, karena Orchid Park itu Anda jangan main-main lagi, Mas Gibran. Karena Orchid Park itu sudah dikatakan oleh Sekretaris Dirjen Dikdasmen kemarin ketemu dengan saya, dengan Pak Roy Suryo, dengan Bang Rismon, dikatakan itu adalah kelas 10 dan 11. Apakah Anda tahu 10 dan 11 itu kelas berapa? SMA kelas 1. 1 dan 2. Jadi saya tanya, apakah selesai naik kelas dari 2 ke 3 SMA bisa dikatakan lulus SMA? Wah, nanti anak-anak kecil ini pada marah nih, anak-anak bocil ini, ya. Iya. Coba kalian yang nonton marah nggak? Kalau yang selesai kelas 2 dibilang lulus SMA. Lulus itu apa, Pak? Saya mau ini dulu, Pak. Ini karena masalahnya Lulus sekolah maksudnya. lulus itu syaratnya apa? Ujian akhir. Ujian akhir. Dulu kalau di zaman saya namanya Eptanas. Iya. Itu. Ujian Tapi akhir. mungkin sekarang udah lain lah. UAN. Sempat namanya ujian akhir nasional, nggak tahu sekarang namanya apa. Nah, itu kan syarat kelulusan. Mas Gibran ini ada nggak nilai ujian akhirnya gitu loh, kan? Meskipun di Singapura ada juga, Pak. Ada pasti, karena ada kan ujian setiap akhirnya. riwayat pendidikan itu pasti terregistrasi kan begitu. Betul. Gitu. Nah, itu masih banyak yang nonton. Berapa? 600. Nah, habis ini kita akan pergi ke Komisi Informasi dan itu saya jamin lebih seru ya. Soalnya ini kan memang sebuah sidang mediasi yang ternyata juga tidak dihadiri. Tadinya kalau Mas Gibran hadir rame ini. Ya kan? Ya mudah-mudahan kita tunggu minggu depan. Ya, mudah-mudahan minggu depan. Karena kan ya. tadi hakim menekankan kepada lawyernya Gibran untuk menghadirkan. Oke. Sampai kapan sih terakhir itu? Apa minggu depan itu kesempatan terakhir apa gimana? Ya, nggak ada sepertinya infonya. kalau dilihat dari sikapnya Gibran ya nggak mungkin hadir sih. Nggak mungkin hadir ya. Ya kalau gitu. Tapi pesan saya gini aja lah Mas Gibran, kasihan lah sama bangsa ini biar nggak terlalu gaduh terus. Anda dengan jiwa besar, Pak Jokowi juga dengan kenegarawanannya meminta anaknya untuk mengundurkan diri lah. Bagusnya melanjutkan sekolah dulu untuk persiapan di pemilu yang akan datang. Gitu. Itu masih ada kesempatan lah. Saya Daripada sekarang tuh. dipaksakan kan gitu. Saya setuju. Kalau seandainya Mas Gibran mau mundur Sekolah lagi dan membersihkan jejak politiknya, membersihkan sosok dia, lebih baik dia mundur, mengambil paket C, sehingga dia punya alasan untuk bisa mencalonkan diri lagi. Ya kan? Dia ngambil. Kalau saya sih harusnya waktu dia mau calon wali kota sebelum itu ambil aja paket C sebentar. Betul. Susah amat. Waktu jadi wali kota kan dia belum ketahuan tuh boroknya ya Sekarang kan. saya tanya Bapak ya. Masih bisa. Bapak takut nggak sekarang kalau saya tantang mengambil paket C? Takut nggak lulus nggak? Enggak lah. Enggak lah. Takut. Enggak Pasti takut kan? berani. Pasti berani ya? Karena menuntut ilmu kewajiban loh. Kewajiban. Dan itu kan hanya level kelas 3 SMA. Iya. Paling matematikanya seberapa sih? Ininya seberapa sih gitu kan? Menuntut ilmu itu kewajiban. Ya, level SMA itu Level SMA. itu level yang apa ya? Standar aja kok. Iya, standar. Jutaan orang sudah Gak melalui perlu itu. malu. Saya pernah melihat ya, ada seorang ibu-ibu tua 70 tahun orang Batak hari itu, dia sekolah terus, bahkan sarjananya tuh sampai dokter, tapi di masa tua dia mendapatkan. Itu luar biasa. Mungkin Bang Mikael pernah dengar lah ya, ibu-ibu tua yang sekolah terus ya, itu dia nggak malu. Berarti dia memang haus akan ilmu pengetahuan. mencari ilmu. Tapi kalau yang mau nipu pendidikan ini bagaimana ini Pak? Iya, Saya karena melihat ada dua tokoh penipu pendidikan ini. ini Pak Jokowi dan Mas Gibran ini. Soalnya clear loh, itu sudah fakta loh guys. Jadi jangan dipelesetkan lagi bahwa di KPU dan di kementerian datanya berbeda, jadi itu bohong alias penipuan. Oke? Kita sambil jalan keluar, kita sudahi dulu live-nya. Ada pertanyaan nggak buat saya? Nggak ada ya? Oh nggak usah kalau gitu. Kita sudahi aja live-nya ya. Oke, kelamaan ntar. Kelamaan. Thank you Thank you Michael yang sudah memperbaiki. Udahan. Soalnya hakimnya bentar banget tadi mediatornya. Iya makanya.